Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 5 kelas 10 MIPA 1 akan membahas tentang materi animalia. Poin-poin yang akan kami bahas yaitu tentang Pisces dan amfibi. Di sini kami akan membahasnya dimulai dari pengertian, ciri-ciri, fisiologi sistem pencernaan, fisiologi sistem saraf, fisiologi ekskresi, fisiologi reproduksi, fisiologi gerak, klasifikasi jumlah sel, klasifikasi lapisan tubuh, klasifikasi simetri tubuh, klasifikasi rongga tubuh, klasifikasi segmentasi tubuh, klasifikasi kerangka tubuh, klasifikasi susunan saraf. Dan terakhir kami akan membahas tentang keuntungan dan kerugian Pisces dan amfibi. Materi pertama akan dimulai dari Pisces. Pengertian Pisces. Pisces adalah anggota vertebrata poikilotermi yang hidup di air dan bernapas dengan insang. Ikan merupakan kelompok vertebrata yang paling beraneka ragam dengan jumlah spesies lebih dari 27.000 di seluruh dunia. Ciri-ciri umum dari Pisces. Yang ke-1, bernapas dengan insang. Yang kedua, rangka tersusun atas tulang sejati. Yang ketiga, sebagian tubuh ditutupi oleh sisik dan berlendir. Ciri-ciri khusus dari Pisces. Yang ke-1, jantung terdiri atas dua ruang yaitu satu serambi dan satu bilik. Kedua, memiliki gurat sisi untuk menentukan arah dan posisi berenang. Fisiologi bagian pencernaan pada Pisces, mulut dan rongga mulut. Mekanisme sistem pencernaan ikan dimulai saat ikan menangkap makanannya dengan mulut. Mulut ikan dilengkapi dengan satu jenis gigi yang berjajar di rahang atas dan rahang bawahnya. Namun, gigi rahang ikan biasanya berfungsi untuk menangkap, menahan, menggigit, dan juga menghancurkan cangkang mangsanya. Namun, tidak untuk mengunyahnya. Gigi rahang juga lidah dalam rongga mulut akan membantu ikan untuk menelan makanannya. Dalam bentuk yang masih utuh atau berupa potongan besar dalam rongga mulut, ikan juga terdapat lendir pencernaan yang membantu memecah makanan secara kimiawi. Faring. Dari mulut, makanan tersebut kemudian masuk ke faring atau tenggorokan. Tenggorokan ikan memiliki gigi yang disebut sebagai gigi faring. Pada gigi faring inilah makanan yang ditelan utuh atau dalam potongan besar-besar mulai dikunyah. Gigi faring ikan sangatlah kuat dan dapat menghancurkan makanannya. Lalu, esofagus atau kerongkongan. Dari faring, makanan masuk ke esofagus atau kerongkongan. Kerongkongan ikan biasanya merupakan tabung sederhana yang pendek, lebar, dan berotot. Esofagus membantu pencernaan makanan ikan dan mengarahkan langsung ke makanan dalam perut. Lalu, setelah itu ke perut. Perut atau lambung merupakan organ penting dalam sistem pencernaan ikan. Bentuk perut ikan bermacam-macam sesuai dengan jenisnya. Namun, pada dasarnya perut ikan memiliki bentuk seperti tabung. Perut ikan dilengkapi cairan lambung yang digunakan untuk mencerna sebagian besar makanan ikan. Lalu, dari perut, lalu ke usus. Makanan yang telah dicerna oleh lambung kemudian masuk ke usus. Seperti lambung, usus ikan juga memiliki panjang yang beragam, bergantung pada makanannya. Ikan herbivora biasanya memiliki usus yang panjang dan melingkar, sedangkan ikan karnivora biasanya memiliki usus yang lebih pendek. Dalam usus juga terjadi pencernaan yang dibantu oleh enzim pankreas. Sebagian besar penyerapan nutrisi hasil pencernaan ikan dilakukan oleh usus. Lalu, setelah itu lanjut ke kloaka. Makanan yang telah dicerna dan diserap nutrisinya kemudian menjadi zat sisa. Zat sisa dari usus akan memasuki
kloaka atau saluran pembuangan. Namun, tidak semua ikan memiliki kloaka dan langsung terhubung ke rektum atau usus. Lalu, yang terakhir ke rektum dan anus. Zat sisa dari kloaka akan dikirim melalui rektum hingga dapat dikeluarkan oleh ikan melalui anus. Hal ini sekaligus mengakhiri perjalanan makanan dari sistem pencernaan ikan. Fisiologi sistem saraf. Fiskes memiliki sistem saraf, tepi dan saraf pusat yang terdiri dari otak dan sumsum lanjutan. Sistem saraf tepi terdiri dari serabut saraf, otak dari sumsum tulang belakang. Otak ikan terdiri dari otak depan, otak tengah, otak kecil, dan sumsum lanjutan. Otak depan berhubungan dengan saraf penciuman dan hidung. Otak tengah berhubungan dengan saraf penglihatan. Pada ikan, bagian yang paling berkembang adalah otak kecil. Ukuran otak kecil pada ikan lebih besar dari otak besar. Hal tersebut menyebabkan ikan mempunyai keseimbangan yang baik ketika bergerak di dalam air. Pada ikan, terdapat guratan sisi yang berfungsi untuk mengetahui tekanan di dalam air. Organ sistem ekskresi Fiskes atau yang disebut dengan ikan. Ginjal pada ikan adalah sepasang ginjal sederhana yang disebut mesonefros. Setelah dewasa, mesonefros akan berkembang menjadi ginjal opistonefros. Tubulus ginjal pada ikan mengalami modifikasi menjadi saluran yang berperan dalam transport spermatozoa atau disebut dengan ductus efferent ke arah kloaka. Ikan memiliki bentuk ginjal yang berbeda sebagai bentuk adaptasi terhadap lingkungan sekitarnya. Pada ikan air tawar, kondisi lingkungan sekitar yang hipotonis membuat jaringan ikan sangat mudah mengalami kelebihan cairan. Ginjal ikan air tawar memiliki kemiripan dengan ginjal manusia. Mekanisme filtrasi dan reabsorpsi juga terjadi pada ginjal ikan. Mineral dan zat-zat makanan lebih banyak diabsorpsi, sedangkan air hanya sedikit diserap. Dengan sedikit minum dan mengeluarkan urin dalam volume besar, ikan air tawar menjaga jaringan tubuhnya agar tetap dalam keadaan hipertonik. Ekskresi amonia dilakukan dengan cara difusi melalui insangnya. Ikan yang hidup di air laut memiliki cara adaptasi yang berbeda. Ikan laut sangat mudah mengalami dehidrasi karena air dalam tubuhnya akan cenderung mengalir keluar ke lingkungan sekitar melalui insang, mengikuti perbedaan tekanan osmotik. Ikan air laut tidak memiliki glomerulus sehingga mekanisme filtrasi tidak terjadi dan reabsorpsi pada tubuh tubulus juga dalam skala yang kecil. Oleh karena itu, ikan air laut beradaptasi dengan banyak meminum air laut, melakukan desalinasi, menghilangkan kadar garam dengan melepaskannya lewat insang, dan menghasilkan sedikit urin. Urin yang dihasilkan akan dikeluarkan melalui lubang dekat anus. Hal ini berbeda dengan pengeluaran urin dari ikan Chondrichthyes, misalnya hiu. Ikan hiu mengeluarkan urin melalui seruh permukaan. Nah, terdapat 3 macam proses reproduksi pada kelas Pisces, yaitu ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Sebagian besar ikan melakukan reproduksi ovipar, yaitu pembuahan di luar tubuh ikan betina dengan cara mengeluarkan telur dari dalam tubuh ikan betina dan akan dibuahi oleh ikan jantan. Saat dibuahi, sel sperma akan masuk ke sel telur atau oosit melalui lubang yang disebut mikrofil. Biasanya, satu sel telur hanya dapat dimasuki oleh satu sel sperma. Oosit yang telah dibuahi disebut zigot. Contoh ikan yang bereproduksi dengan cara ovipar adalah salmon, belut, ikan tuna, dan ikan mas. Pada reproduksi secara vivipar, pembuahan terjadi di dalam tubuh ikan betina. Perkembangan embroil di dalam tubuh betina dibantu oleh plasenta yang memberikan nutrisi pada embrio. Pada reproduksi ovivipar, perbedaannya adalah embrio tidak memperoleh nutrisi secara langsung dari induknya, melainkan dari kuning telurnya dan tubuh induknya berfungsi sebagai tempat perlindungan. Setiap embrio berkembang di dalam telurnya masing-masing. Setelah cukup umur, telur akan pecah di dalam tubuh induknya dan anak akan keluar dari vagina induk betinanya. Contoh ikan yang mengalami reproduksi vivipar
menghasilkan lebih sedikit dari yang bereproduksi secara ovipar. Dalam gerak Pisces, Pisces memiliki sirip sebagian alat gerak untuk berenang. Sirip merupakan bagian dari rangka appendicular. Ada 5 macam sirip pada ikan, yaitu sirip dada, sirip ekor, sirip perut, sirip dubur, dan sirip punggung. Klasifikasi jumlah sel. Pisces memiliki jumlah sel multiseluler. Dikarenakan Pisces memiliki banyak sel, sementara organisme multiseluler, yaitu individu, memiliki jumlah sel lebih dari 1. Lapisan tubuh. Pisces atau ikan merupakan kelompok hewan triploblastik selomata atau hewan yang memiliki 3 lapisan embrionik dan memiliki rongga tubuh sejati. Lapisan tubuh. Pisces atau ikan merupakan kelompok hewan triploblastik selomata atau hewan yang memiliki 3 lapisan embrionik dan memiliki rongga tubuh sejati. Simetris pada Pisces. Selain memiliki pola dasar yang sama, umumnya ikan mempunyai bentuk tubuh yang simetris bilateral. Maksudnya, bila tubuhnya dipotong secara segital dari punggung ke arah perut, maka bagian yang kanan dan kiri akan merupakan bagian yang sama bayangan cermin. Berdasarkan rongga tubuhnya, kelas Pisces termasuk di golongan asilomata, yaitu hewan yang memiliki rongga tubuh yang nyata atau sejati. Klasifikasi bagian segmen tubuh pada ikan atau Pisces. 1. Memiliki habitat air dengan alat pernapasan berupa insan, memiliki sirip sebagai alat gerak dalam air, dan memiliki gurat sisi untuk mengetahui tekanan air. Klasifikasi bagian kerangka tubuh pada Pisces. Kerangka ikan. Ikan mempunyai tulang belakang. Vertebra yang menyusun tulang belakang mempunyai tulang atau tulang rawan yang mengelilingi tali saraf dorsal. Kerangka ikan terbentuk dari tulang dan tulang rawan. Beberapa ikan yang hanya terbuat dari tulang disebut ikan bertulang. Sedangkan yang terbuat dari tulang rawan disebut ikan bertulang rawan. Ikan predator pada kelas Chondrichthyes antara lain hiu, pari, sket, dan redfish. Mereka memiliki rahang dan sirip berpasangan. Banyak dari mereka yang kulitnya ditutupi oleh sisik-sisik khusus, dan kerangka mereka terdiri dari tulang rawan, bukan tulang. Ini adalah ikan bertulang rawan. Ikan menerima rangsang dari lingkungannya melalui organ perasa. Rangsangan tersebut selanjutnya diteruskan dalam bentuk impuls ke otak. Respon yang diberikan oleh otak dimanifestasikan dalam bentuk tingkah laku. Sel-sel saraf mulai berkembang sejak permulaan stadia embrio dan berasal dari lapisan germinal terluar atau ektodem. Bagian-bagian saraf ikan, yang pertama, sistem saraf pusat atau sistema nervus central yang disusun oleh otak atau encephalon, sumsum tulang belakang atau medula spinalis. Yang kedua, ada sistem saraf tepi atau sistema nervorum perifericum yang disusun oleh saraf kranial dan saraf spinal atau nervus spinalis. Pisces yang pertama sebagai bahan makanan, yang kedua sumber protein hewani dan vitamin A, yang ketiga usaha tempat rekreasi pemancingan, yang keempat sebagai hiasan akuarium, yang kelima sebagai bahan kerajinan seperti dompet, tas, dan lain-lain, yang keenam berguna sebagai pembuatan tepung dan pupuk, yang ketujuh sebagai alat praktikum atau penelitian demi berkembangnya kemajuan di bidang ilmu pengetahuan. Kerugian Pisces. 1. Habitat hilang. Pembaratan lahan dan perusakan lingkungan mempengaruhi habitat ikan dan mengurangi populasi ikan. 2. Populasi air dapat membahayakan kesehatan ikan dan mengganggu keseimbangan ekosistem. 3. Pembiakan terganggu. Pertumbuhan populasi ikan dapat terganggu oleh faktor-faktor seperti perubahan suhu dan pencemaran lingkungan. 4. Invasi spesies asing. Invasi spesies asing dapat mempengaruhi populasi ikan setempat dan mengganggu keseimbangan ekosistem. 5. Konsumsi oleh predator ikan juga merupakan makanan bagi predator laut seperti paus dan hiu yang dapat mengurangi populasi ikan.
Selanjutnya, kita akan membahas materi tentang amfibi. Yang kedua, ada pengertian dari amfibi. Hewan yang hidup di dua alam disebut amfibi. Dalam taksonomi, amfibi adalah salah satu kelas vertebrata bersama dengan spesies reptil, aves, dan juga mamalia. Amfibi adalah salah satu kelompok hewan yang memiliki keanekaragaman tinggi. Ciri-ciri hewan amfibi. Ciri-ciri yang ke-1 yaitu hewan amfibi merupakan hewan poikiloterm atau berdarah dingin. Yang kedua, memiliki kulit halus sampai kasar dan banyak kelenjar serta berlendir. Yang ketiga, jantung terdiri dari 3 ruang, yaitu 1 ventrikel dan 2 atrium. Keempat, memiliki telur yang terbungkus gelatin. Kelima, memiliki metamorfosis sempurna. Keenam, termasuk hewan tetrapoda berkaki 4. Alat gerak hewan amfibi adalah 2 pasang kaki yang terdapat selaput renang di antara jari-jarinya. Selanjutnya, alat pernapasan saat masih larva atau berudu berupa insang. Setelah dewasa menggunakan paru-paru dan kulit. Lalu hewan amfibi juga memiliki mata yang terdapat selaput, membrana nictitans untuk menyelam. Dan yang terakhir, hewan amfibi melakukan reproduksi dengan cara bertelur dan pembuahan eksternal, di mana betina melepaskan telurnya kemudian akan dibuahi oleh pejantan di luar tubuh. Fisiologi bagian pencernaan pada amfibi. Rongga mulut. Rongga mulut ialah organ pencernaan pertama. Rongga mulut contohnya pada katak disokong oleh rahang atas dan rahang bawah. Oleh amfibi umumnya tidak memiliki gigi yang berkembang sempurna. Di dalam mulut amfibi seperti katak dan kodok memiliki lidah yang sangat panjang dan berguna untuk menangkap mangsa. Lalu kerongkongan. Kerongkongan adalah saluran yang berfungsi untuk menyalurkan makanan dari mulut ke lambung. Pada katak dan kodok kerongkongan berupa saluran kecil dan sangat pendek. Lalu lambung. Makanan pun jatuh ke lambung yang bersifat asam dengan tujuan untuk membunuh kuman-kuman penyakit yang melumpuhkan mangsanya. Di dekat lambung ada organ pankreas yang terletak di dekat lambung yang berfungsi menghasilkan enzim yang membuat pencernaan makanan. Di dekat lambung juga terdapat hati yang menghasilkan cairan empedu yang berguna menetralisir racun. Lalu usus kecil. Hewan amfibi seperti katak dan kodok memiliki usus. Usus katak terdiri dari beberapa bagian, yaitu usus 12 jari atau duodenum, usus kosong jejunum, usus cerna ileum. Fungsi usus adalah melakukan proses penyerapan sari-sari makanan dengan bantuan enzim yang dihasilkan oleh pankreas. Lalu usus besar. Di dalam usus besar sudah tidak ada proses pencernaan lagi. Makanan yang ada di usus besar mengalami pembusukan dan penyerapan air saja. Lalu yang terakhir, kloaka. Sisa makanan yang tidak diserap dan dikeluarkan melalui kloaka dari sistem pencernaan amfibi. Bentuk kloaka pada hewan amfibi umumnya menyerupai kloaka pada reptil dan ikan. Kloaka mempunyai 2 saluran, yaitu saluran reproduksi dan saluran pencernaan. Fisiologi. Sistem saraf amfibi memiliki bagian otak depan, otak tengah, otak belakang, dan sumsum lanjutan yang membentuk sistem saraf pusat. Sedangkan serabut saraf dan sela-sela ruas tulang belakang membentuk sistem saraf tepik. Pada amfibi, bagian yang paling berkembang adalah otak tengah sebagai pusat penglihatan. Organ sistem ekresi pada amfibi. Alat ekresi pada amfibi berupa ginjal dan paru-paru. Ginjal menghasilkan urin. Urin dikeluarkan melalui kantung kemih ke kloaka. Paru-paru mengeluarkan sisa pernapasan berupa karbon dioksida. Di sini saya akan mencontohkan salah satu hewan amfibi yaitu katak.
Ketika katak berada di dalam air tawar, kulitnya akan mengakumulasikan garam-garam tertentu dari air melalui transport aktif dan ginjal mengekresikan urin encer. Ketika di darat, dehidrasi adalah permasalahan osmoregulasi yang paling mendesak. Katak menghemat cairan tubuh dengan cara menyerap kembali air melewati epitelium kandung kemih. Larva katak mengekskresikan amonia, tetapi katak dewasa mengekskresikan asam urat. Reproduksi pada amfibi hanya terjadi di air, karena telurnya tidak memiliki cangkang dan untuk bertahan hidup mereka membutuhkan kelembapan. Beberapa amfibi membutuhkan air tawar untuk berkembang biak, sedangkan beberapa lainnya bertelur di darat, tetapi tetap membuat lingkungannya lembab. Beberapa spesies katak tidak memerlukan air karena telurnya langsung menetas menjadi versi mini katak dewasa dan menjadi berudu di dalam telur. Keberhasilan reproduksi amfibi tidak hanya bergantung pada curah hujan, tapi juga waktu musiman. Di hutan hujan, amfibi berkembang biak sepanjang tahun, tetapi di daerah tropis, perkembangbiakannya bergantung pada curah hujan, musim panas, dan lembab atau di musim semi. Pada Sisilia dan salamander, tumbuhan terjadi di dalam tubuh pasangan betinanya. Sebaliknya, katak menggunakan fertilisasi. Gerak amfibi. Amfibi memiliki alat gerak berupa dua pasang kaki yang dilengkapi selaput di antara jari-jarinya untuk memudahkan mereka berenang. Dikutip dari modul taksonomi vertebrata, amfibi memiliki sistem gerak yang memungkinkan mereka berjalan, melompat, berenang, hingga memanjat. Klasifikasi jumlah sel. Amfibi memiliki jumlah sel multiseluler dikarenakan amfibi memiliki banyak sel. Sementara organisme multiseluler yaitu individu yang memiliki jumlah sel lebih dari satu. Lapisan tubuh. Hewan yang memiliki 3 lapisan germinal utama yang terbentuk selama gastrulasi diastula pada perkembangan embriologi. 3 lapisan germinal atau lapisan kuman tersebut adalah ektoderm, lapisan luar, mesoderm, lapisan tengah, dan juga endoderm, lapisan dalam. Selanjutnya, simetri pada katak. Bentuk simetris pada katak adalah liberal, karena simetris liberal merupakan hewan yang bagian tubuhnya tersusun bersebelahan dengan bagian lainnya. Jika diambil dari garis memotong dari depan ke belakang, maka akan terlihat bagian tubuh yang sama antara kanan dan kiri. Sama halnya dengan Pisces, amfibi juga termasuk di golongan aselomata, yaitu hewan yang memiliki rongga tubuh yang nyata atau sejati. Klasifikasi segmentasi amfibi. Hewan yang dapat hidup di dua habitat, yaitu darat dan air. Tetapi tidak semua amfibi hidup di dua tempat. Amfibi terbagi menjadi apoda atau amfibi tak berkaki, misal salamander, cacing, dan urodela atau amfibi berekor, misalnya salamander, dan anura atau amfibi tak berekor, misalnya katak. Bernapas dengan insang dan paru-paru, memiliki suhu badan poikilitan, berkembang biak dengan bertelur atau ovipar, dan pembuahannya di luar tubuh atau eksternal. Klasifikasi bagian kerangka tubuh pada amfibi. Sistem rangka amfibi serupa dengan binatang berkaki 4 yang lainnya. Mereka punya tulang belakang, iga yang melengkung, tulang panjang seperti humerus dan femur. Mereka juga punya tulang pendek seperti palang dan metatarsal. Sebagian besar amfibi punya 4 anggota gerak, kecuali Sesilia. Sistem sarafnya mirip dengan vertebrata lainnya, dengan otak pusat, sumsum tulang belakang, dan saraf yang tersebar di seluruh tubuh. Otak amfibi kurang berkembang dibandingkan otak reptil, burung, dan mamalia, tetapi secara morfologi dan fungsional mirip dengan ikan. Amfibi dianggap mampu merasakan sakit. Otak besar, otak tengah, dan otak kecil semuanya merupakan bagian otak yang sama.
Otak besar memproses informasi sensorik di beberapa bagian. Penciuman di lobus penciuman dan penglihatan di lobus optik. Itu juga merupakan pusat perilaku dan pembelajaran. Otak kecil merupakan inti koordinasi otot, sedangkan medula oblongata mengatur fungsi organ seperti detak jantung dan pernapasan. Otak mengirimkan pesan melalui sumsum tulang belakang dan saraf untuk mengontrol sisa fungsi tubuh. Badan pineal yang diketahui mengatur pola tidur manusia diduga menghasilkan hormon yang terlibat dalam hibernasi dan aestivasi amfibi. Selanjutnya, keuntungan amfibi. Yang pertama, sebagai bioindikator kualitas lingkungan, terutama perairan. Yang kedua, menjaga keseimbangan ekosistem. Yang ketiga, kulitnya bisa digunakan sebagai pembuatan tas dan dompet. Yang keempat, menjadi potensi yang besar untuk membantu manusia menanggulangi hama seperti serangga, karena pakan utama hampir seluruh jenis amfibi adalah serangga. Yang kelima, sebagai alat penelitian di laboratorium. Yang keenam, memiliki sumber protein yang tinggi. Kerugian amfibi: 1. Hama atau perusak di lingkungan persawahan. 2. Membawa parasit yang tumbuh di dalam tubuhnya. 3. Mengurangi nilai keindahan dalam lingkungan. Sekian yang dapat kami sampaikan tentang materi Pisces dan amfibi. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam menyampaikan materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.